Selamat pagi, perkenalkan saya Anita sebagai presenter. Di sini saya ingin bertanya atau menanyakan beberapa hal kepada saudari Leni sebagai mahasiswa Nusa Putra. Apa yang dimaksud dengan pasar modal dari buku Adi Inrawan dan kawan-kawan? Coba dijelaskan sedikit. Baik, nama saya Leni Peninggolan. Saya di sini sebagai mahasiswa Nusa Putra. Jadi, pasar modal adalah tempat pertukaran instrumen keuangan di mana penjual dan pembeli berhubungan dengan individu yang membutuhkan uang dan orang yang menginvestasikan dananya dalam bisnis yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia, yang dikenakan sebagai Bursa Efek Indonesia atau BEI. Menurut Husan 2005 ayat 3 mendefinisikan pasar modal sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat dipertukarkan, baik diterbitkan oleh pemerintah maupun yang diterbitkan oleh badan usaha swasta. Ada 4 jenis anomali pasar yang telah ditemukan sejauh ini menurut temuan berbagai penelitian. Yang pertama itu anomali perusahaan, yang didefinisikan sebagai pengembalian yang sebanding dengan ukuran perusahaan. Yang kedua itu anomali peristiwa, yang ketiga anomali akuntansi, dan yang keempat itu adalah anomali musiman, juga dikenal sebagai anomali kalender. Sejarah pasar modal. Buku Efek Change yang diterbitkan oleh Vereniging for dengan Efek Tendel pada tahun 1939 menyatakan bahwa transaksi sekuritas telah terjadi sejak tahun 1880, tetapi itu terjadi tanpa keterlibatan organisasi resmi sehingga catatan transaksi ini tidak dilengkap. Menurut Nasution 2015 pada tahun 1878, pendahulu dari PT Perdans didirikan sebagai bisnis untuk perdagangan komunitas dan penerbitan sekuritas. Instrumen pasar modal. Surat-surat berharga termasuk surat pengakuan utang, surat berharga terkomersial, saham, obligasi, bukti utang, unit penyertaan, kontrak kolektif, kontrak perpanjangan surat berharga, dan segala turunan dari surat berharga merupakan. Berikut jenis-jenis instrumen di pasar modal yang akan dibahas lebih rinci. Yang pertama itu saham. Saham adalah salah satu jenis investasi surat berharga. Ini adalah jenis kepemilikan yang diwakili melalui sekuritas. Yang kedua itu obligasi. Obligasi adalah sejenis instrumen keuangan sebagai produk keuangan yang digunakan oleh bisnis yang ingin mengumpulkan uang untuk membiayai operasi mereka. Obligasi adalah instrumen utang yang membentuk sekuritas. Penerbitan obligasi adalah meminjam atau di debitur. Ada 2 jenis pasar obligasi, pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah pertama kali diterbitkan, mereka dipertukarkan di pasar ini. Salah satu kriteria peraturan pasar modal adalah obligasi yang harus didaftarkan di pasar modal sebelum dapat dijual ke publik. Yang kedua itu pasar sekunder. Perdagangan obligasi akan dilakukan di pasar sekunder setelah obligasi diterbitkan dan dicatatkan di BES. Yang ketiga itu derivatif. Ada banyak jenis instrumen keuangan derivatif, yang paling umum adalah sebagai berikut: opsi dan right. Opsi adalah jenis derivatif yang terdiri dari pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang atau organisasi memberikan hak kepada pasangannya. Habis